Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kita memasuki minggu yang baru. Saya berdoa setiap kita mengalami kebaikan Tuhan, setiap kita terus ada dalam perlindungan Tuhan. Kita terus bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita anak-anaknya. Saudara, hari ini saya akan sharing buat kita dari Roma pasal yang kelima ayat yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa ketika kita masih lemah, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati bagi kita orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Saudara, kebaikan Tuhan, kasih setianya, bahkan pengorbanannya yang menyelamatkan kehidupan kita, seringkali kita merasa bahwa itu tidak lebih berharga dari apa yang ada di dalam dunia ini. Ya, kita harus jujur, karena ketika kita diperhadapkan dengan kemewahan, diperhadapkan dengan harta dan pencapaian-pencapaian yang juga dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, seringkali kita merasa bahwa semua itu lebih berharga dari keselamatan. Karena seringkali kita melihat bahwa ada banyak kejadian orang-orang merasa bahwa nggak ada bedanya tuh kita berdoa atau tidak berdoa, kita baca Alkitab tidak baca Alkitab setiap hari, kayaknya kok nggak ada bedanya, sama aja ya, gitu-gitu aja keadaannya, tidak ada sesuatu yang signifikan berubah dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat dengan lebih serius, sebenarnya ketika kita melihat kehidupan kita yang rusak ini, kita akan sangat bersyukur bahwa Kristus mati bagi kita, memberikan kepada setiap kita orang percaya yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja, kita diberikan hidup yang baru di dalam keselamatan. Keselamatan itu bukan terjadi nanti ketika kita mati, tapi keselamatan itu terjadi ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja. Keselamatan yang adalah hidup yang kekal bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, itu terjadi buat kita. Kita tidak diselamatkan nanti ketika kita meninggal, tidak. Ketika setiap kita, orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja, kita akan mengalami kematian secara tubuh, tapi roh kita akan tetap ada bersama-sama dengan Allah. Kita akan menikmati hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Saudara, semua itu dimungkinkan karena kita telah ditebus oleh Dia. Siapa kita? Kita adalah orang-orang durhaka yang seharusnya menerima hukuman atas segala pelanggaran yang ada di dalam kehidupan ini. Tapi oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan, saya dan saudara ditebus oleh kematiannya. Kapan itu terjadi? Ketika kita lemah. Ya, ketika kita lemah. Firman Tuhan berkata, Dia mati bagi kita orang durhaka ketika kita lemah. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah, yaitu ketika kita lemah. Saudara, waktu Paulus menulis waktu kita masih lemah, dalam ayat yang kita baca tadi, Roma 5 ayat yang ke-6, itu berbicara bukan hanya lemah secara fisik, tapi Paulus ingin menjelaskan satu keadaan di mana kita menghadapi jalan buntu. Ketika kita menghadapi satu situasi yang kita nggak tahu lagi harus kemana, kita nggak tahu lagi bagaimana harus keluar dari situasi yang begitu menekan kita. Kita sudah tidak punya pengharapan akan kehidupan ini. Ketika kita merasa mungkin kita sudah ada di posisi yang paling atas dalam kehidupan kita. Kita sudah ada di top dari segala pencapaian kita. Dan kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kita ada di paling bawah dari kehidupan ini, atau kita ada di paling atas dari kehidupan ini. Waktu kita ada di bawah, kita merasa kita nggak mungkin bisa naik ke atas. Waktu kita ada di atas, mungkin kita merasa tidak ada yang bisa membuat kita turun ke bawah. Saudara, di saat itulah Kristus mati bagi setiap kita. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita sebagai penolong, bukan hanya ketika kita dalam keadaan lemah, tapi Dia juga penolong ketika kita sedang mengalami satu pencapaian yang besar dalam kehidupan kita. Karena saudara, menjadi seorang yang terkenal, seorang pemimpin, belum tentu tidak memiliki persoalan. Justru ada banyak sekali orang-orang yang punya peranan penting dalam sosial masyarakat. Mereka tidak punya tempat untuk bercerita, dan pada akhirnya mereka mengakhiri hidupnya dalam kesia-siaan. Saudara, Kristus mati bagi kita ketika kita ini lemah, tidak punya kemampuan, ketika kita ini tidak punya pengharapan. Dia mati bagi kita di sana.
Dia menunjukkan kasih setianya bagi kita di sana. Seringkali yang terjadi adalah kita tidak menghargai semuanya itu. Kita menganggap bahwa anugerahnya itu tidak lebih baik dari pertolongan dari apa yang kita punya yang kelihatan secara kasat mata. Karena memang Tuhan tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tapi Tuhan itu nyata, lebih nyata dari apa yang kelihatan di depan kita. Biarlah kita memahami bahwa ketika kita masih lemah, Dia mati bagi kita sesuai dengan ketentuan Allah. Allah menentukan waktu yang tepat untuk Dia menyatakan dirinya dalam hidup kita. Kapan itu? Waktu kita lemah. Oleh sebab itu saudara, ada firman Tuhan yang berkata, yang lemah berkata, aku kuat. Bukan karena kekuatan sendiri, tapi kuat karena ada Yesus Kristus yang menjadi sandaran kita. Kita kuat karena waktu kita lemah, kita mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku ini gak mampu tanpa Engkau. Tuhan, aku ini gak bisa tanpa Engkau. Bukan hanya untuk menghadapi persoalan, tapi untuk menghandle berkat yang besar. Untuk kita bisa menghadapi kemenangan, kita perlu anugerah Allah. Bukan hanya ketika kita lemah, kita perlu anugerah Allah. Kita perlu anugerahnya setiap waktu. Dalam setiap momen hidup ini, kita perlu anugerah Allah. Kita perlu kasih karunia-Nya yang telah menyelamatkan kita itu untuk menghadapi segala sesuatu. Saya berdoa biarlah memasuki minggu ini setiap kita memiliki satu perenungan yang baik tentang firman Tuhan dari Roma pasal yang kelima ayat yang ke-6 ini, bahwa ketika kita masih lemah, kita tidak mampu berbuat apa-apa, kita ada dalam jalan buntu, kita menghadapi jalan buntu, itulah waktu yang ditentukan Allah untuk Kristus mati bagi saya dan saudara. Kalau saudara sedang mengalami persoalan yang besar, saudara sedang mengalami satu pergumulan yang mungkin menguras energi, pikiran dan tenaga saudara, mari renungkan ini saudara, bahwa Dia telah mati bagi engkau. Dia bukan mati untuk orang benar atau orang baik. Dia mati untuk orang durhaka seperti saya dan saudara. Karena kasih karunia kita diselamatkan, itu bukan hasil usaha kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Biarlah kita tetap bergairah dengan Tuhan. Waktu firman Tuhan ini dibukakan bagi setiap kita, kita tahu bahwa waktu kita lemah, waktu kita mengalami jalan buntu, kita tidak sendirian. Di situ ada kasih karunia Allah yang besar yang menyelamatkan kita, tercurah dari sorga buat setiap yang percaya. Tuhan Yesus memberkati.